Saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang Kristen. Dan kita harus memperhatikan sikap kita, memperhatikan tingkah laku kita. Terutama kita di dalam gereja, ya, terhadap saudara seiman satu sama lain. Iman Kristen dimulai dengan pengenalan kita tentang Tuhan yang membawa kita kepada pengampunan dosa dan keselamatan. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Tetapi Tuhan berkehendak kita tidak hanya bersukacita di dalam keselamatan kita ini. Di dalam dunia, kita hidup bermasyarakat, kita hidup bergereja, dan Tuhan berkehendak bahwa kita mengalami perubahan. Karena ada iman di dalam hati, karena ada pengharapan keselamatan, karena kita telah mengenal Tuhan, maka cara kita berpikir, sikap kita, kelakuan kita, itu juga harus berubah. Ya, seiring dengan apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang Kristen, ya, kita berinteraksi di dalam gereja, dan kita melihat, kita menyadari dalam kekecewaan sesama orang percaya, tapi sikap dan kelakuan kita tidak seperti orang Kristen. Sikap yang begitu penuh dengan kelemahan. Yang tidak ada bedanya dengan orang belum mengenal Tuhan. Jadi marilah kita sadar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tidak hanya kita berbicara tentang pengampunan dosa, tapi kita selalu ingat, Tuhan ingin kita berubah dalam sikap dan kelakuan kita. Saya melihat bahwa dalam Roma pasal 2 ini, ada sejumlah pengajaran yang sangat penting untuk kita renungkan, dan kita introspeksi diri, dan kemudian kita lihat dalam hal mana saya ini harus berubah. Ayat-ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu mungkin merasa itu seperti loncat-loncat, ya, karena memang saya pilih dari satu daftar hal-hal yang diajarkan Paulus, kita pilih. Pagi ini pilih ayat-ayat dengan tema yang sama, yaitu saling mengasihi di dalam gereja. Minggu-minggu akan datang, Tuhan berkenan kita akan bicarakan lagi hal-hal yang dibicarakan di Roma 12 ini. Karena itu semua merupakan nasihat Rasul Paulus ya kepada jemaat di gereja kota Roma ini. Bagaimana mereka itu harus berubah. Bagaimana sikap mereka yang harus mereka bentuk sebagai orang Kristen yang hidup bersama di dalam rumah Tuhan. Jadi saya sungguh berharap ini bukan sekedar sharing pengetahuan,
tapi betul-betul bisa masuk ke dalam hati dan menghasilkan perubahan sikap dan kelakuan kita. Saya lihat ayat-ayat ini, dan satu demi satu ayat saya lihat diri saya sendiri juga. Mana yang saya masih tak lakukan, mana yang saya ada patuhi. Kita semua harus melihat, kemudian berubah. Gereja adalah umat Tuhan. Kita mempunyai sebuah kesaksian yang harus dipelihara di depan jemaat, di depan masyarakat. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam beberapa ayat yang kita bacakan ini? Yang pertama di ayat ke-9. Paulus bilang kepada orang Kristen ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Membaca ayat ini kita pasti tertegur. Di dalam gereja kita terus berbicara tentang kasih, saling mengasihi. Tapi Paulus bilang, kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura di sini artinya tak sesuai dengan hati kita sesungguhnya. Apa yang depan, apa yang dalam itu tidak sama. Dengan kata lain, kita berkata kita mengasihi saudara, ya, kita menunjukkan sikap bahwa kita memperhatikan kamu, mengasihi kamu. Kita berbicara dan meninggalkan kesan kepada orang lain bahwa kita itu peduli kepadanya, kita mengasihi dia. Tapi sesungguhnya di hati kita tidak. Itulah kasih yang pura-pura. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kita seperti ini? Saya rasa kita sering seperti ini. Mungkin saya sendiri juga tak bisa menyangkal. Kadang-kadang juga bisa seperti ini. Kasih yang pura-pura. Hanya ingin memberi kesan bahwa kita mengasihi, kita peduli, kita perhatikan, kita ingin menolong. Tapi hati ini bukan punya maksud seperti itu. Kita hanya ingin orang tuh mempunyai penilaian baik terhadap kita. Tapi hati kita sesungguhnya tidak seperti itu. Di dalam kitab suci kita punya contoh orang seperti ini. Masih ingat Yudas Iskariot di Taman Getsemani, apa yang dia lakukan? Dia datang mencium Tuhan Yesus. Seolah-olah menunjukkan kasih sayangnya kepada sang guru. Tapi di hatinya itu tidak ada kasih kepada Tuhan Yesus. Itu hanyalah sebuah kode, sebuah petunjuk kepada para serdadu. Siapa yang dipanggil Yesus itu? Siapa yang harus mereka tangkap? Ya begitu sadis ya. Sebuah tanda kasih sesungguhnya adalah tanda pembunuhan. Itu contoh yang sangat ekstrim lah. Di muka menunjukkan kasih, tapi di hati itu sebenarnya ingin membunuh. Itu contoh yang sangat jelek tentang pura-pura. Tapi dalam banyak hal yang tidak se-ekstrim begitu, kita juga harus jaga gitu. Apa kita ini juga pura-pura saja dalam mengasihi orang lain? Seringkali kita bilang, saya doakan kamu. Artinya saya peduli pada kamu. Saya perhatikan keadaan kamu yang sulit. Saya memohon Tuhan menolong kamu. Dan kita bilang,
I pray for you, praying for you. Sehingga orang merasa terhibur. Ya, kita mengasihinya, memperhatikan dia. Tapi di hati kamu tidak ada kasih. Karena kamu tak doakan dia setelah itu. Itu hanya diucapkan untuk memberi kesan kamu mengasihi, kamu peduli. Itu contoh. Contoh yang sangat umum bisa kita lakukan. Nanti Bapak Ibu pikirkan sendiri. Kita sendiri, dalam hal apa kita juga seperti ini. Kasih yang pura-pura. Sangat ironis ya. Kasih gitu loh. Tapi pura-pura. Dalam gereja, janganlah kita seperti ini. Kasihnya pura-pura. Begitu ironis dan menyedihkan. Ketika kita sadar bahwa kasih yang selama ini dia kesankan kepada kita, itu sebenarnya pura-pura saja. Tak ada dia mengasihi kita ini. Bagaimana kita mau membina kesatuan di dalam gereja, sehati di dalam gereja, kalau banyak yang merasa kasih yang ada itu pura-pura saja. Kenapa Rasul Paulus sampai menulis petunjuk ini kepada orang Kristen di Roma? Pasti ada dasarnya, walaupun dia tidak bicarakan. Pasti dia mendapatkan berita bahwa keadaan jemaat itu ada situasi seperti ini. Dan itu sangat tidak baik. Jadi perintah pertama dia adalah bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Kita mengasihi orang harus tulus. Kalau kita pura-pura bagi dia, itu adalah sebuah kejahatan. Kasih kepada orang itu harus tulus. Harus apa adanya. Kalau kita benar-benar peduli, ya kita peduli. Tentu kita berharap kita orang Kristen satu sama lain itu terus bertumbuh, berlimpah-limpah dalam kasih, kepedulian, perhatian kita kepada orang lain. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau seandainya belum bisa, ya, kalau seandainya belum bisa, atau belum bisa mengasihi saudara ini, belum bisa mengasihi saudara ini, sudah, tak usah tunjukkan kita mengasihi. Biar kita tak masuk ke dalam tuduhan ini, kasih kita itu pura-pura. Ya, kita lanjutkan lagi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik ini. Ini juga memberikan kita satu petunjuk lagi, bahwa dalam hidup bersama kita, jangan kita melakukan kejahatan terhadap satu sama lain. Pura-pura itu sudah sebuah kejahatan. Tapi kejahatan itu bisa kita tunjukkan dengan berbagai-bagai cara. Beraneka ragam kejahatan bisa kita tunjukkan satu sama lain. Saya lihat di dalam kitab suci ini, terutama di kitab 1 dan 2 Timotius, Rasul Paulus dia berbicara tentang seorang bernama Alexander. Alexander si tukang tembaga, dia bilang. Orang ini melakukan banyak kejahatan terhadapnya. Itu kata dia di 1 Timotius. Alexander si tukang tembaga melakukan banyak kejahatan terhadapnya. Dan kalau kita bandingkan, cari lagi tentang si Alexander ini,
Di kitab Timotius kita temukan dia itu seorang di dalam gereja. Bukan orang luar. Orang di dalam gereja. Dan Paulus bilang orang ini telah kandas imannya. Imannya telah keliru, telah sesat. Tak tahu persis lah apa yang terjadi. Sangat mungkin dia telah menerima pengajaran yang sesat, sehingga dia memandang Paulus itu sebagai musuh. Dan dia lakukan hal-hal yang bisa dia lakukan untuk menghambat pekerjaan Rasul Paulus. Mungkin juga dia lakukan hal-hal lain ya untuk merugikan Rasul Paulus. Hanya tidak diceritakan oleh Paulus dengan terperinci. Tapi dia biar orang ini melakukan kejahatan baik terhadap dia. Di dalam gereja. Orang Kristen bisa seperti itu. Ya, terhadap sesama orang percaya, kita dengan sadar, dengan sengaja melakukan kejahatan. Dan kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini, tentu kamu kecewa sekali. Dan bukankah suatu rahasia umum, kita mendengar orang-orang tidak mau pergi ke gereja karena dia merasa dikecewakan, dijahatin oleh orang di gereja. Gereja adalah umat Tuhan. Tapi mengapa kita biarkan diri kita merosot sedemikian rupa sampai kita melakukan kejahatan terhadap sesama orang Kristen? Apakah karena iri untuk kepentingan diri sendiri? Saya masih ingat waktu itu saya belum datang ke gereja ini. Ketika kita masih ada di ruko di Nagoya, Kompleks Wiramustika, Blok E nomor 2. Ya. Gereja kita baru dimulai, waktu itu dirintis oleh pendeta Pan Kok Yong dari Singapura. Jadi setiap Sabtu dia datang lakukan persekutuan muda-mudi. Hari Minggu dia dengan sejumlah jemaat mereka beribadah. Gereja kita dan gereja Tionghoa yang kedua di Pulau Batam. Jadi ada gereja pertama di Pulau Batam, yang gereja Tionghoa. Dan gereja Tionghoa pertama itu tidak suka ada satu gereja Tionghoa yang kedua di Pulau Batam. Dan dia tahu minggu-minggu itu selalu ada pengkhotbah yang datang dari Singapura. Dan kamu tahu apa yang dia lakukan terhadap kita? Dia pergi melapor ke kantor sosial politik. Karena secara peraturan sebetulnya kalau orang luar negeri mau datang ke negara kita untuk pelayanan mimbar, dia tak bisa masuk dengan visa pengunjung. Dan dicop 1 bulan itu tak bisa. Dia harus pergi ke kedutaan besar kita di Singapura, minta visa sosial budaya. Ya, dengan visa sosial budaya, dia baru boleh berkhotbah di negara kita ini. Itu peraturannya. Tetapi secara umum, tidak ada orang lakukan. Pemerintah pun tidak periksa. Yes. Di mana-mana orang datang dan berkhotbah, siapa yang peduli selama tidak mengganggu keamanan. Tetapi kalau ada orang melapor, ini jadi masalah. Karena peraturannya ada. Kalau orang melapor dan tertangkap istilahnya, ini bisa jadi masalah.
bisa blacklisted tuh, tak bisa masuk Indonesia. Syukurlah dia lapor, dan minggu ketika petugas dari kantor sosial politik datang ke gereja kita untuk periksa apakah laporan benar, pas sekali minggu itu tak ada orang Singapura yang datang, orang Indonesia yang lagi berkhotbah, jadi tak ada isu. Jadi dari situ, dan sejak itulah kita tahu bahwa ternyata mendirikan gereja itu oleh orang Kristen itu bukan didukung, tapi dimusuhi. Sampai sekarang masih begitu. Gereja masih begitu. Tahu tidak Bapak Ibu? Sampai sekarang masih begitu. Di sebuah daerah ada gereja baru berdiri, gereja lama akan pasang sikap memusuhi. Kenapa ya? Tapi begitulah bobroknya kita orang Kristen. Kalau kita ini tak mau berubah, tak mau bertumbuh, begitulah bobroknya. Kenapa harus takut ya? Setiap kali gereja Tionghoa berdiri Pulau Batam, kita kontribusi jemaat. Tak bisa apa-apa. Karena Pulau Batam, jemaat ini kan berkumpul ke sini dari berbagai daerah, berbagai kota. Jadi kalau gereja induk dia yang tadi Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Pekanbaru, kalau dia datang ke sini buka jemaat, hal pertama yang dia cari adalah jemaat dia yang pindah ke Batam, dan dia akan ajak dialah kembali ke gereja. Dia bilang, ayo kembali ke gereja. Dan seringkali ada yang akan kembali ke gereja, kita tak akan bilang apa-apa. Ya, kalau orangnya, jemaatnya memang ingin pulang ke gereja dia sendiri, ya kita relakan sajalah. Kenapa kita harus musuhi dia? Cuman saya akan keberatan, kayak itu gereja karismatik. Tapi kita pun tak bisa apa-apa. Ya, karena ini adalah hak masing-masing orang. Oke, itu sebuah contoh ya, orang bergereja tapi melakukan kejahatan. Ini contoh di level pelayanan lah. Tapi dalam kehidupan kita pribadi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu harus perhatikan, janganlah berbuat jahat terhadap orang Kristen, terhadap sesama orang percaya. Jangan. Itu tidak berarti kita boleh berbuat jahat terhadap masyarakat. Poin kita bukan lagi bicara dengan masyarakat, kita lagi berbicara tentang sesama orang Kristen gereja. Dan Paulus bilang, jangan berbuat jahat terhadap sesama orang Kristen. Ya, kita lanjut. Ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat di sini artinya apa? Artinya kita menganggap orang lain lebih mulia, lebih terhormat dari kita. Itu intinya sebetulnya. Karena kita manusia itu suka menganggap orang lain harus muliakan kita. Orang lain harus hormati kita. Tapi Paulus bilang di dalam gereja, kita jangan bersikap seperti ini. Saya menyadari dalam kumpulan orang banyak, barangkali kita tak bisa merasa bahwa saya ini lebih terhormat dari si anu ini. Karena kamu membandingkan diri kamu dengan dia. Kau bilang, mungkin kenyataan memang begitu ya. Mungkin kenyataan memang begitu. Dalam hal apa dia bisa lebih mulia dari saya? Kalau kita melihat dari segi pendidikan, dia jauh lebih rendah. Kalau kita melihat dari segi pekerjaan, dia jauh lebih di bawah. Kalau kita melihat dari sisi kehidupan sosial, dia masih jauh sekali dari saya.
Jadi gimana saya mau memandang dia ini lebih mulia dari saya? Nah, ini memang sebuah pergumulan. Karena kita merasa faktanya seperti itu. Tapi ketika kita mengingat ya, kalau semua yang saya lebih-lebih daripada ini juga adalah anugerah Tuhan yang dia tidak miliki, Tuhan tidak anugerahkan demikian kepadanya, Tuhan anugerahkannya kepada saya karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa berpikir sedemikian, barangkali kita sudah mulai belajar, ya bisa menganggap dia juga mulia dan terhormat. Tetapi lebih umum di dalam gereja, kita ini berhubungan dengan orang yang kurang lebih setara lah. Ya, dalam banyak hal kurang lebih setara. Tak bisa dibilang siapa lebih tinggi, lebih mulia daripada lain. Kurang lebih sama juga gitu loh. Nah, jadi adalah kerendahan hati. Tuhan meminta kita kerendahan hati. Ya. Anggaplah orang lain itu lebih mulia daripada kita. Anggap dia. Walaupun kita tahu faktanya memang kurang lebih sama saja. Anggap dia lebih utama daripada kita. Itu karena hati. Ketika kita menganggap orang lain lebih mulia dari kita, kita pasti bersikap benar terhadap dia. Dan dia pun akan merasa senang. Sangat jarang akan terjadi perselisihan. Karena kita dihargai, dihormati, semua orang merasa senang. Nah, jadi sikap kita dalam menganggap orang lebih mulia itu perlu ditunjukkan di dalam perbuatan. Contoh begini. Pamannya, kita mau bikin sebuah panitia pembangunan sebuah gereja umpamanya. Wah, ketua panitia itu kan terhormat sekali. Jangan kita itu punya sikap hati, aku harus jadi ketua itu. Aku harus jadi ketuanya itu. Nah, kita anggap orang lain lebih baik, biar orang lain jadi ketua. Walaupun nantinya barangkali majelis gereja memutuskan bapak ibu yang jadi ketua, karena menilai bapak ibu akan bisa memimpin panitia ini dengan baik, pilihan tepat untuk pekerja ini. Kita bisa terima pengangkatan itu. Tapi hati kita ini jangan berpikir dari semua ada aku ini yang paling pas, yang paling pantas. Oh, yang lain tak bisa, hanya aku yang bisa. Jangan seperti itu. Orang lain juga bisa. Anggap mereka lebih mulia, lebih bisa. Kalau mereka yang dipilih, kita bersyukur dan dukung dia untuk bekerja dengan baik. Jangan kita sendiri merasa aku yang paling bisa. Itu maksudnya ini. Itu dimaksudkan saling mendahului dalam memberi hormat. Gereja kita sejak saya pantau, kalau dalam hal kepengurusan, kepanitiaan kita itu tak ada yang rebutan. Itu satu hal yang baik. Ya, itu satu hal yang baik di gereja kita. Tapi ada gereja, urusan ini sering jadi rebutan itu. Karena selalu ingin bisa menonjol dalam gereja. Selalu ingin bisa, istilah orang sekarang, bisa tampil. Itu masalahnya. Gereja kita harus hindari sikap seperti ini. Kita ini dalam pelayanan. Ya, bukan untuk mencari kehormatan diri sendiri.
Sejauh ini saya lihat itu ada sikap yang baik dalam jemaat kita. Tak ada yang tunjukkan sikap seperti ini. Nah, kemudian yang lebih praktis lagi dalam saling memberi hormat, ya tentu kita pahamilah. Ya kalau kita saling bertemu, kita sapalah orang lebih dahulu. Adalah sangat tidak baik ya. Kadang-kadang aku pun merasa bersalah gitu. Di dalam gereja, orang lihat kita macam transparan, tak mau lihat dia. Bukan tak lihat, tapi tak ada reaksi. Orang lihat kita, mata sudah beradu mata gitu loh. Dan kita tak ada reaksi dengan muka yang keras. Nah, orang jadi terkejut, nah salah lihat gitu loh. Ya, jadi nggak enak sekali pergi memandang kamu, lalu dia ini nggak ada respon, senyum tidak, mukanya membatu gitu. Kadang-kadang kita juga salah. Ya, kadang-kadang mungkin kita lagi punya pikiran kan, lagi banyak urusan, jadi orang memandang kita pun tak peduli, itu juga tak boleh. Walaupun kita mau membenarkan diri dengan mengatakan saya lagi banyak pikiran nih, jadi saya tidak perhatikan, tetap salah. Kalau orang sudah melihat kita, bila kita tersenyum sedikitnya, setidaknya kasih tunjuklah dari mimik wajah kita bahwa kita mengirim salam sama dia, menerima dia, menyambut dia. Dari muka itu nampak. Dia tidak perlu kata-kata pun orang bisa paham bahwa kita mengakui kehadirannya. Jadi Bapak Ibu bisa kita usahakan di gereja, ya. Kalau kita sudah saling beradu mata, ya senyumlah sedikit. Ya supaya orang merasa dalam gereja itu semuanya bersahabat. Kalau bisa, kita sapalah orang itu. Ini harus dididik, terutama kepada anak-anak kita. Selalu menyapa orang. Ketemu orang harus sapa. Didik ya anak kita seperti itu, manners. Ini manners yang baik. Panggil orang, sapa orang. Jadi kalau dalam gereja, kita orang dewasa, kalau kita memang kenal dia, kita menyapa, apa salahnya? Tak usah kita berpikir, aku ini pendeta, kamu yang harus sapa aku dulu. Sebelum kamu sapa aku tak mau sapa kamu. Tak usah seperti itu berpikir. Ya, atau jangan merasa aku ini lebih tua nih, kamu nyapa saya dulu. Memang faktanya memang barangkali harus begitu, tapi tidak apa. Ya. Kalau kita yang lebih dewasa, yang lebih senior, menyapa kamu yang lebih muda, itu artinya apa? Pengajaran bagi kamu. Karena kamu tidak tahu, yang muda tidak tahu menyapa yang lebih dewasa. Kamu belajar, kamu lagi dididik orang. Nah. Jadi kita semua belajar dalam gereja. Kalau sudah sampai ketemu, ya kita sapa kalau bisa. Kalau tidak ya senyum. Tapi tak perlu juga ya. Kita sibuk sekali cari orang itu disapa terus. Nanti orang pikir ini juga satu yang agak tak biasa. Jadi pembicaraan wajar saja. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kadang-kadang saya berpikir firman Tuhan sampai ya harus mengajarkan kita manners seperti ini. Kita ini sampai harus diajar hal-hal yang begitu mendasar itu loh. Karena kita manusia ini sombong. Kita manusia ini tinggi jantung. Tinggi hati maksud saya. Tinggi hati. Tuhan kita tidak tinggi hati.
Dia bersedia turun ke level manusia. Kenapa kita harus tinggi hati? Maka kita harus berubah. Kita memang begitu. Manusia kita ini ya, karena berdosa, kita tuh memang dasarnya itu tinggi hati. Siapapun juga sama, saya juga sama. Saya tak menyangka, saya juga sama. Tinggi hati juga. Semua itu tinggi hati. Makanya kita harus berubah. Firman Tuhan mengajarkan, Roh Kudus yang ada dalam hati kita, mengingatkan kita, memberi kekuatan, kita harus berubah. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ini berbicara tentang membantu orang-orang percaya yang memang kekurangan dan kebutuhan hidupnya. Necessity, kebutuhan hidup. Bukan berbicara tentang kebutuhan mewah dia, bukan. Kebutuhan hidup, kebutuhan yang mendasar sekali. Dalam gereja, bahkan sejak gereja yang awal ini, selalu ada orang yang kekurangan. Janda-janda, yatim piatu, itu selalu ada. Dan gereja menjaga mereka. Dalam kenyataannya, di samping kategori ini, ya juga adalah orang-orang yang dari waktu ke waktu bisa mengalami kekurangan kebutuhan hidup ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita, bantulah mereka yang dalam kekurangan ini. Berarti ini berbicara tentang uang ya. Tak ada orang tak suka disuruh membantu orang lain, tak suka. Tahap pertama yang muncul dalam pikiran kita adalah, kenapa dia harus sampai perlu dibantu? Saya hidup berjuang, kenapa dia harus menunggu bantuan? Kenapa dia tidak berjuang? Kenapa dia tidak mencari nafkah hidupnya sendiri? Dia harus menunggu bantuan. Kebanyakan orang akan langsung berpikir seperti itu. Dan juga ada benarnya. Kenapa kamu tak berjuang? Dan kitab suci jelas dikatakan orang yang tidak mau bekerja, dia tak usah makan. Di Timotius. Orang yang tak mau bekerja, dia tak usah makan. Itu kata Rasul Paulus. Nah itu benar. Kalau kondisi kamu sehat, dan sebetulnya ada pekerjaan yang bisa kamu kerjakan, tapi kamu memilih tidak mau bekerja, mungkin karena kamu malas, atau mungkin karena kamu anggap kerja itu terlalu rendah bagi kamu, maka kamu tak usah makan saja. Saya setuju, tak usah makan saja. Itu apa kamu makan? Tetapi ada situasi di mana orang benar-benar tak ada jalan keluar. Dia mau bekerja, tapi tak bisa bekerja. Tak ada kerjanya. Dalam kondisi yang seperti ini, untuk sementara waktu, kita haruslah berusaha membantu. Coba Bapak Ibu pikirkan ini.
Apakah benar seperti ini? Orang yang bisa bekerja tapi tak mau bekerja, tak usah kita bantu. Biar dia tak usah makan saja. Terserah dia. Mau tiap hari pergi kantongi Indomie, terserah. Kita tak usah pedulikan dia. Dia bisa kerja, dia tak mau kerja. Dan dia hanya mau makan Indomie saja, ya silakan. Untuk apa kita urus orang seperti itu? Tapi kalau ada kondisi di mana orang sudah berusaha benar-benar bersungguh-sungguh, tapi memang keadaan dia tak bisa dan dia butuh sekali bantuan, marilah kita bantu. Ya, kita bisa bantu secara pribadi. Kalau situasinya memang butuhkan bantuan yang lebih besar, bisa bicarakan ke majelis gereja, ya, dan kita lihat ya bagaimana cara kita bisa membantu dia sementara waktu supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang mencari nafkahnya sendiri. Kekurangan orang kudus bukan hanya masalah makanan. Kadang-kadang juga bisa tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Kadang-kadang juga dalam hal biaya pengobatan. Kita patut bersyukurlah. Dalam kaitan dengan biaya pengobatan ini, sekarang ada BPJS. Ya, sudah berjalan hampir 8 tahun ya. Dan saya lihat sistemnya sudah jauh-jauh lebih lancar. Ya, sudah temukan bentuknya lah, sehingga seringkali sekarang kalau berobat BPJS itu sudah jadi hal yang normal. Dan saya lihat sekarang mudah ya, tak lagi sulit seperti dulu, mudah. Jadi bagi kita orang Kristen dalam hal kesehatan, BPJS itu adalah sebuah berkat gitu, sebuah pertolongan. Sehingga semua orang sekarang bisa berobat. Ya, semua orang bisa berobat. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu kita mungkin merasa ada kekurangan, tapi secara umum itu sudah bagus. Secara umum kita itu sudah bisa berobat. Ini harus kita syukuri. Nah, oleh karena itu, kita semua yang mampu, kamu harus pergi bayar iuran BPJS itu. Janganlah kita ini mampu bayar, tapi mengaku miskin. Negara kita ini gimana gitu loh. 265 juta penduduk. Tapi hampir 100 atau 110 juta itu harus iurannya dibayar pemerintah. Nah, aku tahu persis orang-orang yang saya kenal mampu bayar, tapi tak mau bayar. Orang Kristen juga. Dan semua dorong ke pemerintah yang bayar. Bayarlah kita ini. Ya, kalau kita semua tak mau bayar, tak mau terima gratis semua, ini sikap tak baik. Kita tak berbicara pemerintah mampu tidak mampu menanggung. Itu sikap tidak baik. Kalau kita benar-benar yang kelas 3, 32.000 itu saya tak sanggup bayar, terimalah bantuan pemerintah, PBI itu. Tapi kalau 35.000 itu kamu bisa bayar, bayarlah barang itu. Itu hanya ongkos 2 mangkok soto 1 bulan itu. Dan kita tahu bayar. Nah, ini yang saya pikirkan. Karena ini adalah satu fasilitas yang begitu berguna bagi semua orang. Jadi yang mampu bayar harus bayar. Kemudian BPJS ini lagi.
Sudah ada fasilitas dari pemerintah seperti ini. Kalau kamu tak sanggup bayar pun, pemerintah mau bayar, masih juga ada yang tak mau daftar. Sehingga ketika muncul sakit penyakit, tak ada BPJS. Oh, sibuk cari uang untuk berobat. Kita ini gimana gitu? Kita ini tak peduli kah? Atau memang tolol gitu? Jadi yang masih belum ada BPJS-nya, pergi daftar. Kalau kamu merasa tak punya uang, pergi ke kelurahan dan urus sebagai orang miskin. Biar dapat nomor BPJS-nya. Sehingga kalau sakit, bisa berobat. Masih ya, sampai sekarang itu. Anggota gereja kita, tak ada BPJS-nya. Masih. Kadang-kadang saya tanya, tak ada. Belum urus. Apaan yang sulit gitu loh untuk urus itu. Nah, dulu ketika tak ada BPJS, dari waktu ke waktu kita galang dana ini untuk jemaat yang sakit. Dulu. Karena mau gimana lagi? Sakit nih, mau operasi, tak ada uang. Tak mungkin dibiarkan. Akhirnya ngomonglah ke jemaat semua, galang dana. Karena kita harus menolong sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang yang dalam kebutuhan. Betul-betul dia butuh. Tapi karena sekarang sudah ada BPJS, kita hampir tak perlu lagi lakukan hal seperti ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-15. Nah, ini penting sekali. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Sikap berempati sesama orang percaya. Berempati, turut merasakan. Ada orang yang bersukacita, ya kita ikutlah gembira untuk dia. Ya janganlah kita ini orang yang hanya iri saja. Orang lain tak boleh gembira, orang lain tak boleh maju, orang lain tak boleh berhasil, orang lain tak boleh lebih hebat dari saya, tak boleh. Firman Tuhan bilang, kalau ada orang yang bersukacita karena hal yang baik, biarlah kita ikut bersukacita. Dia beroleh kemajuan, dia berhasil dalam sekolahnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Keluarganya bahagia, suami istri tak bertengkar, anaknya hormat, rukun dan keluarga. Kita lihat satu keluarga yang begitu baik, perfect, sempurna. Kita turutlah bersukacita untuk dia. Bukankah dengan demikian kita juga diberkati daripada kita memasang sikap kebalikan? Orang bersukacita, kita dongkol. Kita sendiri yang tersiksa. Kita yang tersiksa, orang dia tak ada apa-apanya, dia tak merasa, dia pun tidak tahu. Kita yang tersiksa. Orang bersukacita, kita ikutlah bersukacita untuk dia. Dan kalau ada yang bisa kita tunjukkan bahwa kita ikut bersukacita, ya kita tunjukkanlah. Contohnya ya, ini penting Bapak Ibu, aku minta kita perhatikan sekali. Kalau ada jemaat menikah ini, melangsungkan perberkatan nikah di gereja. Kalau kita bisa meluangkan waktu, cobalah datang. Walaupun kita mungkin bukan sahabat karib, tapi kan kenal. Gereja kita gereja kecil, semua saling kenal.
Kalau memang jam pemberkatan nikahnya itu betul-betul kita terikat oleh jadwal yang tak bisa diubah, ya kita paling kirimlah ucapan selamat untuk dia. Tak bisa hadir. Tapi kalau bisa kita atur, datanglah ke gereja. Ya, ikuti pemberkatan nikah, ikut bersuka cita. Ini satu hal yang gereja itu sangat jarang. Karena masing-masing hanya pikirkan diri sendiri. Kalau dia nikah, dia hadir. Kalau keluarganya nikah, dia hadir. Tapi kalau jemaat lain yang menikah, dia tak mau hadir. Karena dia merasa itu bukan urusan saya. Memang bukan urusan kamu. Tapi kenapa tak bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita? Orang yang mau menikah, yang datang ke gereja memohon berkat Tuhan bagi pernikahannya. Kenapa kita tak bisa hadir dan tunjukkan bahwa kita ikut bergembira bersama dia? Nah, ini contohnya. Hal-hal lain banyak. Orang yang bersuka cita, ikutlah bersuka cita. Dan orang yang menangis, ya menangislah dengan mereka. Seperti orang yang dalam kesusahan, usahanya gagal, ada yang sakit, ada yang dipanggil Tuhan. Orang kan lagi menangis ini. Saya ngerti, kita manusia ini memang tak bisa sepenuhnya ikut merasakan penderitaan orang lain. Nah itu saya rasa juga ada bagusnya lah. Kita tak dibuat seperti itu. Kalau kita diciptakan dengan hati yang begitu berempati, yang begitu peka, begitu sensitif untuk merasakan kesedihan, maka hidup kita tiap hari akan begitu sedih gitu loh. Itu juga tidak baik. Ya, kita memang tak akan bisa sepenuhnya ya merasakan kesedihan orang lain. Mungkin kita hanya bisa sedikit saja, 10-20% merasakan kesedihan dia. Contohnya, Gubernur Jawa Barat, ya anaknya kemarin hanyut kan, di Sungai Are, di Swiss ya. Itu beritanya kan sudah lebih daripada 10 hari saya rasa. Tiap hari itu, di koran itu pasti ada judul berita tentang hal itu. Ya, kita baca sebagai orang tua, ya kita sih juga berharap ya, hal itu tak terjadi. Tapi setelah itu kan kita tak merasa apa-apa juga, karena memang tidak kenal, dan memang kita ini tak begitu bisa merasakan kesedihan orang lain. Sampai kemarin saya lihat satu gambar, ini gambar itu betul-betul menyentuh ya, ketika gubernur itu, saya rasa sama anaknya atau istrinya, sama satu perempuan lagi ada di tepi sungai itu, ya, dan melihat ke dalam sungai. Nah, itu gambar yang bisa sangat memancing emosi gitu. Nah, lihat gambar itu kita mungkin lebih merasakan kesedihannya. Anaknya hanyut di situ dan tak ditemukan sampai sekarang. Tapi saya pikir-pikir, bagaimanapun juga perasaan sedih kita paling berapa? 5%, 10%? Saya rasa paling begitu. Kita manusia memang begitu. Lihatlah kita ini ke tempat kebaktian penghiburan. Setelah kebaktian, kita santai aja di situ kan. Kita bersenda gurau sama orang-orang satu meja.
kita cerita segala urusan, mana ada sedihnya? Jadi dasar kita memang begitu. Kita tak begitu bisa ikut merasakan kesedihan orang lain. Ya. Tetapi Tuhan mengajar kita, belajarlah ya untuk ikut menangis dengan orang menangis gitu. Tak bisa seperti dia, hanya bisa berapa puluh persen saya rasa, tapi coba mengikuti dan memahami kesusahan dan kesedihan orang lain. Nah, sehingga kita bisa sampaikan kata-kata yang menghibur, ya, atau hadir, menemani, atau lakukan sesuatu yang menunjukkan kasih sayang, sehingga orang walaupun tak membantu situasi dia, tapi setidaknya membuat dia merasa dia tak sendirian, ada yang peduli. Jadi kalau dalam gereja ya ada kebaktian penghiburan, pemakaman, walaupun saya tadi bilang bukan sahabat karib, kalau jadwal memungkinkan, usahakanlah hadir. Nah, itu akan menguatkan mereka yang dalam kesedihan. Nah, saya rasa untuk pagi hari ini, beberapa hal ini saja yang saya bicarakan Bapak Ibu. Karena ini semua berhubungan dengan sikap kita, hidup kita sehari-hari. Dan Tuhan berkehendak kita bisa berubah. Ya. Supaya kita bisa mengasihi, lebih memberi hormat kepada orang lain, memberikan bantuan, ya, ikut bersukacita atau ikut berduka cita. Jadi pikirkan, ya, ayat-ayat ini pikirkan dan lihat apakah saya dalam hal yang satu ini masih kurang sekali sehingga saya perlu bertobat, perlu berubah. Gereja kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, dalam hal sikap dan kelakuan ini harus dibentuk, dibina, ya, lebih sesuai dengan firman Tuhan. Supaya gereja ini jadi gereja yang betul-betul, ya, berkenan kepada Tuhan, tapi juga menyenangkan bagi kita, ya, untuk menjadi jemaat di dalamnya. Tuhan kiranya menolong, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk ajaran Tuhan untuk mengubah sikap kelakuan kami. Ampunilah kami Tuhan yang berdosa, yang peduli pada diri sendiri, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu ini dan berubah. Sehingga Tuhan dalam hidup bersama di gereja, kami akan mempunyai pengalaman yang indah dan menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.